Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini di mata kuliah Ilmu Tajwid dan Tahsin Al-Quran. Saya ingin menyapa dulu ya sebelum kita berbincang lebih lanjut terkait bahasan hari ini. Pertama, Nadia, sehat ya Nadia? Alhamdulillah sehat. Oke, Marta? Alhamdulillah Ya sehat, alhamdulillah. Temanya hari ini yang akan kita perbincangkan adalah berkaitan bagaimana penerapan konsep yang kemarin sudah kita pelajari. Kemarin kita mempelajari tentang isti'adzah, basmalah dan surah, teorinya ya. Oke, nah sebelum itu saya ingin menanyakan dulu terkait materi-materi yang kemarin minggu lalu sudah kita pelajari. Pertama, isti'adzah. Ada yang masih ingat tentang pengertian isti'adzah? Boleh angkat tangannya. Oke. Nah, Nadia. Pertama apa? Al-iltija. Artinya ada yang tahu? Perlindungan. Oke, yang kedua apa? Al-inqisam. Artinya pemeliharaan. Yang ketiga At-tahassun. Artinya penjagaan. Oke, jadi ketika kita membaca ta'awudz, lafalnya apa? Ketika kita melafalkan itu, maka kita meminta apa yang kita minta? Perlindungan, apa lagi? Pemeliharaan, penjagaan dari godaan syaitan. Oke. Ada yang masih ingat surah apa dan ayat berapa yang menjelaskan bahwa kita dianjurkan membaca ta'awudz itu atau isti'adzah itu sebelum memulai membaca Quran? Ya, silakan. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa tadi? Ayat ke 98 dari surah An-Nahl. Apa artinya? Apabila ingin baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Oke, bagus Nadia ya. Oke, ini manfaat mempelajari pertemuan kita hari ini. Konsepnya sudah kita ketahui kan, terkait terutama tentang isti'adzah dan basmalah. Tapi ada konsep lanjutan, itu bagaimana cara mengaplikasikan ta'awudz, basmalah dan surah di dalam kita membaca Al-Quran. Setelah itu kemudian kita mampu untuk menerapkan konsep itu di dalam membaca Al-Quran. Oke, nah pertama itu bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah di awal surah. Nah ini yang akan kita pecahkan gitu ya. Nah, kita cari datanya, kita cari informasinya terkait bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah di awal surah. Ini nanti kebetulan saya sudah duduknya sudah begini ya. Langsung aja nih kelompok 1 nanti, ini kelompok 2, kelompok 3. Nah, terkait tentang cara membaca isti'adzah, basmalah di awal surah, kelompok berapa yang pengen? 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Oke. Nah, ini tema permasalahan yang akan kelompok 3 cari datanya, informasinya terkait tentang bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah di awal surah. Oke. Kemudian yang kedua, ini kelompok siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 nanti akan mencari informasi terkait tentang bagaimana cara membaca basmalah di awal di antara dua surah. Nah, ini mungkin di surah-surah pendek gitu ya. Satu surah, kemudian di situ ada basmalahnya, kemudian ada surah berikutnya. Nah, bagaimana teknik atau cara membaca basmalah di antara dua surah? Oke, supaya kita
kaku. Ketika kita diminta dalam masyarakat, misalnya ada khataman gitu, kita diminta untuk membaca Quran. Nah, kita pendek gitu, pendek membaca Quran. Kenapa? Karena basis kita adalah pengetahuan terkait tentang bagaimana cara membaca basmalah di antara dua surah. Oke. Kemudian yang ketiga yang akan kita cari informasinya adalah bagaimana cara membaca akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Di depan itu sudah saya tampilkan. Yang warna merah itu adalah akhir surah Al-Anfal, dan yang berwarna hitam itu adalah awal surah Al-Baqarah. Nanti bagaimana cara membacanya gitu. Karena saya pernah gini, waktu KKN mahasiswa. Nah, kebetulan mahasiswa itu diminta untuk membaca Quran di mushola sebelum sholat gitu. Karena di daerah kita Banjar ini itu Quran itu kental. Nah, ketika ada mahasiswa yang baca, dia membaca surah Al-Baqarah itu dimulai dengan basmalah. Padahal kan kita pelajari di minggu lalu bahwa salah satu hukum membaca basmalah itu ada yang haram gitu. Kapan membaca basmalah haram? Ketika dia dibaca di awal surah Al-Baqarah gitu. Nah, problemnya adalah di sini ada akhir surah Al-Anfal dan ada awal surah Al-Baqarah. Bagaimana cara kita membaca? Nah, ini akan nanti dicari informasinya oleh kelompok 1, ya 1, 2, dan 3. Kelompok 1 terkait tentang ini, kelompok 2 dari basmalah di antara dua surah, kelompok 3 terkait tentang isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Oke. Baik, bisa dipahami terkait tugasnya? Bisa. Bapak akan memberikan waktu sekitar berapa menit? 10 menit ya. 10 menit untuk mencari datanya, informasinya terkait permasalahan yang tadi sudah Bapak kasihkan ke masing-masing kelompok. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompok Anda. Nah, setelah 10 menit nanti, maka tentukan siapa perwakilan untuk menjadi juru bicara, duta, menjelaskan materinya ke kelompok yang lain. Misal, kelompok 1 orang ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, itu 5 menit. Setelah 5 menit, baru dia melanjutkan kelompok 1 yang kedua tadi, maka dia ke kelompok 3 gitu. Yang di kelompok 3 ke kelompok 1, sampai satu kelompok itu mendapatkan informasi utuh terkait tentang 3 permasalahan yang kita perbincangkan hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kebetulan di sini Bapak ngasih oleh-oleh. Ada satu karton ya. Masing-masing dapat satu karton dan satu spidol. Oke. Untuk menulis hasil temuan dan hasil diskusinya, terus informasi yang dia dapatkan dari teman kelompok yang lain, sampai nanti satu karton itu berisi informasi utuh terkait tentang permasalahan yang pertama tadi, apa itu terkait isti'adzah, basmalah dan awal surah. Kemudian yang kedua tadi basmalah di antara dua surah, dan yang ketiga membaca awal surah, akhir surah Al-Anfal dan awal surah Al-Baqarah. Kemudian bisa dipahami ya. Waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan diskusikan dulu. Tulis temuannya di atas. Bahan-bahan bacaan yang bisa dirujuk diantaranya adalah materi yang sudah Bapak berikan di minggu lalu. Kemudian juga ada sumber online ya yang Bapak kasihkan. Nah, itu bisa dirujuk untuk mendapatkan data informasi terkait masalah-masalah yang kalian bahas tadi. Waktunya sisa 5 menit. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok 2. Oke, silahkan didiskusikan sebelumnya di kelompoknya masing-masing, supaya nanti lebih mudah ketika menjelaskan kelompok yang lain.
semua ya. Oke, sudah? Oke. Waktu habis. Oke. Berikutnya silahkan dalam waktu sekitar 3 menit masing-masing perwakilan menjelaskan hasil diskusinya, hasil pertemuannya kepada kelompok yang lain. Oke, kelompok 1 silahkan ke kelompok 2, kelompok 2 silahkan ke kelompok 3, dan kelompok 3 silahkan ke kelompok 1. Oke, silahkan. Ya, silahkan. Ada tamu yang berkunjung, silahkan dijamu. Tanyakan kabarnya. Ya, silahkan bertukar informasi. Sisa 1 menit. Oke, waktunya selesai. Silahkan lanjutkan perjalanan Anda ke kelompok selanjutnya. Ya, silahkan. Ya, 3 menit. Ya. Oke, gimana? Sudah ya. Oke, silahkan ucapkan terima kasih atas informasinya. Sudah berbagi informasi dan boleh untuk kembali ke kelompok masing-masing. Nah, tadi yang menjadi duta itu kehilangan berapa informasi? 2 ya. Karena dia sibuk untuk menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Gitu. Nah, sekarang yang stay di kelompoknya itu mendapatkan berapa informasi? 2 ya. Nah, 1 informasi yang sudah dikuasai, 2 informasi dari tamu yang datang gitu. Nah, sekarang tugas yang tadi stay untuk menjelaskan 2 informasi yang dia dapat kepada yang tadi menjadi duta. Oke, silakan. Oke, gimana? Sudah dapat pengetahuan yang betul? Oke ya. Nah, oke, pertemuan kita tinggal 10 menit lagi ya. Oke. Nah, sekarang ini Bapak ingin meng-cross check sejauh mana teman-teman itu menguasai ketiga ketiga bahasan kita hari ini. Tadi kita sudah menggunakan saling berdiskusi, saling berkunjung, bertukar informasi. Nah, sekarang yang Bapak ingin melihat sejauh mana penguasaan teman-teman terkait bahasan kita hari ini. Oke. Kelompok 1 tadi temanya tentang apa? Bagaimana cara membaca akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Oke, akhir surah Al-Anfal dan awal surah At-Taubah. Oke. Ada berapa cara? Ada 3 cara. 3 cara ya? Oke. Isma, caranya gimana? Yang 3 cara itu? Yang pertama ada sampah. Al-Wasl dulu. Oke. Yang kedua al-waqfu, yang ketiga sampah. Oke. Al-waslu itu apa? Disambung semua ya. Akhir surah Al-Anfal dengan oke, ada yang bisa mempraktekkan? Umairah, ya, silahkan, itu di depan sudah ada. Silahkan dengan cara apa tadi? Al-waslu atau wasal gitu ya. Oke, gimana? Cukup kalau napasnya nggak sampai, cukup sampai di sini saja. Oke. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Oke, bagus ya. Oke, nah itu tadi cara yang pertama. Nah, kemudian ada yang kedua, apa itu? Al-waqfu. Wakaf. Wakaf itu apa? Marah? Berhenti dan bernafas. Oke. Bisa mencontohkan? Hana? Innallaha bikulli syai'in alimun
langsung membaca awal surah Al-Baqarah. Itu namanya adalah waqaf. Itu berhenti. Nah, yang ketiga apa? Sakta. Sakta itu apa? Oke, berhenti tanpa bernafas. Oke, asal jangan tidak terlalu lama ya, nanti bahaya. Berhenti tanpa bernafas. Oke, itu sakta. Oke, ada yang bisa mencontohkan? Izati? Ya. Oke, bagus. Itu namanya sakta. Jadi ada 3. Ya. Jadi nggak ketemu lagi tuh nanti ketika membaca innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian dia membaca basmalah. Enggak ya. Nah, sudah tahu kan caranya gimana? Pertama tadi dengan wasal, kemudian dengan waqaf, kemudian dengan sakta. Oke, nah itu tema kelompok 1 ya. Kelompok 2 temanya tadi apa? Oke, basmalah di antara 2 surah. Ada yang bisa menyebutkan konsepnya atau tekniknya? Oke, Fatimah, apa? Oke, kapan kulli, kemudian waslul kulli, kemudian waslul basmalah di awali surah dan waslul basmalah di akhir surah. Nah, ada yang tahu yang di antara 4 itu yang mana yang enggak dipakai dalam praktek? Yang nomor 4. Karena orang bisa menganggap ayat terakhirnya adalah justru basmalah gitu. Oke. Nah, kelompok yang terakhir, kelompok 3 bahasanya apa? Tentang cara membaca isti'adzah, basmalah dan di awal surah. Oke. Ada berapa? 4. Caranya 4. Pertama, Qaful jami. Qaful jami artinya apa? Humayros. Memutus semuanya. Jadi setelah isti'adzah bernapas, kemudian basmalah, kemudian awal surah. Terus apa lagi? Wasul jami. Waslul jami artinya di Sambung sambung semua. semuanya. Oke, dalam satu tarikan nafas. Ada lagi yang ketiga? Wasul isti'adzah. Oke, yang keempat? Wasul basmalah pada surah. Oke, ternyata sudah menguasai semua ya bahasan kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.